Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Bahasa Arab telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kejayaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa India, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Karena tersebar luasnya dan juga interaksinya yang intens dan panjang dengan berbagai bahasa dan budaya lain, maka sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan bahasa Arab yang semula atau asli tanpa memunculkan dialek-dialek atau lahjah Arabiyah. Bahasa Arab terjadi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Bahasa Arab Fusha dipergunakan dalam forum-forum resmi, yaitu pada bidang kebudayaan, keilmuan, pada bahasa puisi dan prosa, pada surat kabar, serta pada buku-buku bahasa Arab. Bahasa Arab Fusha berasal dari salah satu dialek pemenang. Satu dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada yaitu dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy didukung oleh banyak faktor seperti faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy sendiri. Secara etimologi, lahjah atau dialek seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan dan membiasakannya. Adapun secara terminologi, lahjah atau dialek dalam kamus Longman diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara. Yang variasi itu berbeda dengan variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata atau gramatikanya. Ada satu faktor yang mendasari dan menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakannya oleh orang banyak. Seperti yang dijelaskan oleh Wafi, sebuah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahasa bahwa ketika suatu bahasa telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bahasanya yang semula untuk jangka waktu yang lama. Bahasa tersebut tidak lama lagi pasti akan bercerai-berai menjadi berbagai macam dialek, seperti macam-macam dialek bahasa Arab. Setiap dialek pun selanjutnya berkembang melalui jalan yang berbeda-beda. Jarak perbedaan itu senantiasa melebar dan melebar di antara satu dialek dengan dialek lainnya, sehingga menjadi bahasa yang berbeda dan berdiri sendiri yang tidak dipahami kecuali oleh pemiliknya. Memang harus diakui bahwa perkembangan dialek-dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek dengan faktor yang bisa menyebabkan suatu dialek berbeda dengan dialek lainnya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu antara lain adalah faktor lingkungan, faktor jauhnya tempat tinggal, faktor sarana-sarana kehidupan, faktor perbedaan dunia yang dilihat, dan faktor perbedaan cara memahami dan berbicara.
Setelah diketahui faktor-faktor yang menimbulkan dialek dan perbedaannya, perlu juga diketahui dalam aspek-aspek apa saja perbedaan-perbedaan dialek itu muncul. Secara umum, bisa diketahui bahwa selain masing-masing dialek memiliki kesamaan yang menyatukan masing-masing dialek dengan satu sifat umum. Dialek ini juga memiliki kekhasan tersendiri dengan kata. Tiap-tiap dialek memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan dialek lainnya. Perbedaan dialek terdapat dalam berbagai macam aspek, yaitu aspek suara, aspek makna, aspek kata, dan aspek kaidahnya.